Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa berupa Islam, iman, ihsan, dan kesehatan, sehingga pada pagi ini kita bisa kembali ngaji kitab tafsir Jalalain. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ansarihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu. Thumma ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wal Abbas wa Sayyidina Al-Hasan wal Husain wal Ashratil Mubasysyirin wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi sayyidatina Fatimah al-Batul binti Sayyidil Mursalin wa sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa sayyidina Ali al-Amin wa sayyidina Muhammad al-Bakir wa sayyidina Ja'far as-Sadiq wa sayyidina Ali al-Raidi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ila arwahi mu'allif kitab tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Muhammad al-Makhali wa Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Suyuti rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa bi barakatihima fid daraini. Al-Fatihah. Ya. Thumma ila hadratin ma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa masyayikhina wa usulina wa furina wa lal khadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sampai masa luhur niki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Masaluhum, perumpamaan mereka, sifatuhum, yaitu sifat mereka, fi nifaqihim, fi dalam, nifaqihim kemunafikan mereka. Kama salil ladzi istauqada nara, kama sali seperti alladzi orang, istauqada yang menyalakan, auqada atau menghidupkan, naron api, fi zulmatin, fi dalam, zulmatin kegelapan, falamma ketika api atau setelah api, adzoat menerangi, anarot menyinari, ma haulahu, ma apa yang ada, haulahu di sekelilingnya, fa'absara hingga ia dapat melihat, wastadfa'a dan berdiam, ngertos berdiam ya? Orang desa masa gak ngerti berdiam. Berdiam, basa Jawa niki diam. Kalau tinggali di kamus bahasa Indonesia, kamus besar nggih berdiam. Nggih. Wastadfa'a dan berdiam, wa amina dan merasa aman,
kitabe jenengan man napa miman? Miman. Miman dari siapa? Yukhafuhu yang ditakuti. Zahaballahu, zahaba menghilangkan. Siapa? Allahu, Allah. Binurihim, dengan cahaya mereka. Adfa'ahu, dengan memadamkannya. Wa jumi'a, dan bentuk jamak. Al-dhamiri, kata ganti. Mura'atun, orang. Li makna, merujuk makna. Li makna alladzi, merujuk makna alladzi. Watarokahum, dan meninggalkan mereka. Fi, dalam. Zulumati, kegelapan. La, tidak bisa. Yubsiruna, melihat. Ma, apa? Haulahum, yang ada di sekeliling mereka. Mutakhayyirina, mereka tidak tahu. Anit thoriqi, jalan. Khaifina, mereka dalam kecemasan. Fakadzalika, demikian halnya. Haulai, orang-orang munafik.
aminu yang menyatakan beriman. Biidhari kalimatil imani, biidhari dengan jelas, kalimatil imani kalimat beriman. Fa'idha ketika matu mereka mati, ja'ahum ja'a akan datang atau akan menimpa hum mereka al khawfu ketakutan, wal adzabu dan siksa. Saya jelaskan dulu satu ayat ini. Jadi ini Allah memberikan gambaran lanjutannya mengenai orang-orang munafik. Jadi masaluhum kamasalil ladzi istauqada naro, falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Jadi masaluhum perumpamaannya orang-orang munafik. Orang munafik itu ya begitulah namanya orang munafik. Apa? Orang berargumen dengan menggunakan otoritas. Quran koyo ede dhewe gitu. Memahami ayat itu ya kayak dia sendiri yang paling pintar. Memahami hadis koyo ede dhewe yang pernah berjumpa dengan Nabi. Orang lain yang mentafsirkan ayat dianggap kafir, bid'ah. Pokoknya nggak sama dengan mereka, dianggap bid'ah. Itu orang berargumen dengan menggunakan otoritas seenaknya sendiri. Bagaimana kalau sampai orang semacam itu diberikan jabatan? Wes gak usah gede-gede presiden, gubernur ya? Apa nggak dikit-dikit Allahu Akbar? Untuk melegalkan kelakuannya itu dengan menggunakan Allahu Akbar. Karena apa? Dengan otoritasnya itu orang menggunakan untuk demi kepentingan pribadinya dan kelompoknya. Makanya kita harus pintar, jadi umat itu harus pintar. Lebih-lebih mereka itu nyerangnya di kampus itu anak-anak yang background agamanya kosong, diserang dengan doktrin-doktrin begini. Itu bukan ajaran agama tapi doktrin, semi brainwashing di otaknya. Kemudian orang berpikir yang selanjutnya ini fallacy of composition. Fallacy of composition, kesalahan nakar. Basa Jawa ini nakar budak-buduk salah. Ini orang punya dugaan bahwa setelah satu orang berhasil mengerjakan satu pekerjaan, dipastikan orang lain mengerjakan hal yang sama pasti berhasil. Dan sisi tok bakulan bakso rame, kancane dodolan bakso. Yang satu jualan baju rame, sebelahnya jualan baju. Yang satu gabung MLM sukses, lain-lain pengen gabung MLM. Ini sebenarnya kan kesalahan berpikir. Jadi argumentum ini fallacy of composition. Orang menduga itu kerjanya apa sih kok enak, setiap ganti mobil ganti, setiap ganti rumahnya mewah.
Ini konstruksi berpikir yang salah. Akhirnya orang yang tidak tahu ilmunya, pokoknya ada orang kaya, ditanya dikit-dikit rahasianya, keluar dikit-dikit, dianggap mereka seperti itu, terus diikuti jejaknya. Ternyata mengikuti jejaknya nggak sukses seperti orang itu. Oke, karena apa? Itu termasuk kesalahan berpikir. Dipikir kalau orang itu sukses mengerjakan A, kok semuanya ikut A. Oke. Ya kayak di pasar aja lah, kalau dagang apa yang laris, ikutnya dagang semua. Au masaluhum, au atau masaluhum, perumpamaan orang-orang munafik. Kasoyibin, seperti orang yang kehujanan lebat. Kasoyibin, seperti orang yang kehujanan lebat. Ai, maksudnya ashabi matorin, ashabi, seperti orang yang ditimpa matorin, hujan. Matorin, hujan. Ka'ashabi, seperti orang yang ditimpa matorin, hujan. Wa asluhu, wa asluhu, dan asalnya lafadz soyibin sawibun, yaitu lafadz sawibun. Sawibun min dari soba yasubu. Kalau ikut sorof fa'ala yaf'ulu fa'lan, ini berasal dari kata soba yasubu. Ai, maksudnya yang zilu, turun. Minas samai, dari langit. Minas samai, min dari as-samai, langit. As-sahabi, awan itu. Fi, padanya. Ai sahabi, ai maksudnya as-sahabi, awan. Zulumatun, kegelapan. Mutakasifatun, yang tebal atau bertumpuk.
Huwa yaitu kembali ke guru. Al malaku malaikat. Al muwakkalu yang mengurus. Bihi guru. Wakila ada yang mengatakan sautuhu suara malaikat. Wabarkun dan kilat. Lamahanu terangnya atau kilatan. Sautihi ya. Jadi lama'anun telami'an ini akhirnya jadi nama tempat Lamongan. Lamongan itu dari bahasa Arab ini. Dulu Sunan Derajat memberi nama Lami'an. Lama'anun artinya cemlorot ya. Jadi Lamongan. Orang Jawa dikasih nama Lami'an tidak bisa, jadi Lamongan ya. Sautihi suara malaikat. Alladzi yang yasjuruhu bihi. Yasjuruhu menghardik ya. Bihinya yasjuruhu bihi yang menghardiknya. Yaj'aluna mereka menjadikan maksudnya ashabus soyyibi, ashabu orang-orang as-soyyibi yang ditimpa hujan lebat. Asobi'ahum jari jemari mereka. Anamilaha dengan ujung jari. Fi adhanihim, fi pada adhanihim telinga mereka. Minas so'aiki min dari ajli, dari maksudnya seperti dengan ajli disebabkan. As-so'aiki bunyi-bunyi petir. Syiddati yang amat sangat keras. Sautir rodi, sauti bunyi
Ar-ra'di petir. Li'alla supaya tidak yasma'una terdengar, yasma'uha terdengar, khadaro karena takut, khaufa takut. Al-Quran menggunakan istilah khadaro, kalau bahasa Arabnya khaufa. Khaufa artinya sama-sama takut. Khadaro karena takut, ai khaufa yaitu takut. Al-mauti mati. Min sama'iha, min apabila sama'iha mendengarnya, kadzalika demikianlah, haulai orang-orang tadi, idza jika nazala diturunkan, idza nazala jika diturunkan kepada mereka apa Al-Quran, Quran, fafihi dan di dalam Al-Quran zikrul kufri, zikru disebutkan, al-kufri kekafiran, al-musyabbahi diserupakan, bil-dhulumati dengan gelap gulita, wal-wa'idi dan ancaman, alaihi pada orang kafir, al-musyabbahi diserupakan, birrohti dengan guru, dengan guru, wal hujaji dan argumentasi, wal hujjajil bayyinati dan argumentasi al bayyinati yang jelas, al musyabbahi yang diserupakan, bil barqi dengan kilat,
Yasudduna yang menyambar, adhanahum telinga mereka, li'alla agar tidak yasma'uhu mendengarnya, fayamilu cenderung, ilal imani ila pada al imani keimanan, watarki yang menyebabkan meninggalkan, atau sederhananya watarki dan meninggalkan, dinihim agama mereka, wahwa yaitu indahum bagi mereka, mautun adalah kematian, wallahu mukhitun bil kafirin, wallahu dan Allah mukhitun meliputi, bil kafirina orang-orang kafir, aliman baik yang ilman baik dengan ilmu, wa kudrotan dan dengan kekuasaan, fala hingga tidak yafutunahu satupun yang luput darinya. Ayatnya jelasnya dia. Jadi ini orang-orang kafir. Kalau Allah menyebutkan kafir, berarti di situ ada kata-kata zulumat, jadi kegelapan. Kafir itu bahasa Inggrisnya ya kafir. Kafir itu artinya tutup. Di tangan orang Jawa jadi koper. Ya. Jadi untuk menutup baju ketika pergi dibawa kemana-mana namanya koper. Ya, berasal dari kata kafir, kufrun di dalam bahasa Arab. Artinya tertutup. Tertutup dari apa? Ya dari hidayah atau petunjuk. Makanya al-qasayyibim minas samai. Jadi mereka orang kafir itu kalau mendengarkan pengajian begini kupingnya ditutup gini, kayak ada beledek supaya tidak mendengarkan risih.
Tapi kalau ada konser dibuka lebar-lebar, sound systemnya ditumpuk-tumpuk sampai suaranya jeduk-jeduk ke dada, rela mendengarkan itu dengan dada yang sakit. Kalau mendengarkan pengajian seperti mendengarkan gemuruhnya beledek. Makanya Allah langsung menutup summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya sekalian dibutakan oleh Allah. Ya. Sama, walaupun rumahnya di sebelahnya itu masjid, ya tetap nggak mau sholat jamaah. Sama, di sebelahnya ada pengajian, ya tetap nggak ngaji. Si ngaji ya mau ngadu-adu seperti Mbak Hashim itu yang ngaji ya orang jauh-jauh. Dengan jangan heran, yang datang ke Nabi Muhammad ya orang-orang jauh yang mendatangi Nabi. Yang sekitarnya Nabi Muhammad ya hanya mencari untung atas popularitas Nabi Muhammad. Yang diteburi ya sama. Yang di sekitarnya Mbah Hashim ya mencari untung atas popularitas Mbah Hashim. Totolan macam-macam di sekitarnya. Yang jauh-jauh malah sowan sampai ke makam Gus Dur itu. Konon katanya malaikat belum sempat nanya sampai sekarang. Nah, syaratnya ditanya itu kan kalau sudah sepi. 8 langkah si pengantar jenazah, yang terakhir malaikat langsung datang bertanya man rabbuka. Kata Gus Dur, ya Allah, aku dokter lulusan Irak ditakoni man rabbuka. Ya lek gunungin pertanyaane wong ngaji kelas MI man rabbuka. Nah, makanya di sini sumum bukmun umyum fahum la yarji'un nggih. Au kasayyibim minas samai. Zulumatu waradu wabar. Artinya apa? Setelah fenomena sosial itu terjadi, ini ada yang namanya rekayasa sosial. Jangan memikir rekayasa mesti mengada-ngada. Ini istilah di dalam ilmu sosial. Kalau jenengan belajar ilmu sosial politik pasti ngerti yang namanya rekayasa sosial. Harusnya. Apa sih rekayasa sosial itu? Allah menjelaskan. Rekayasa sosial ini kalau bahasa Inggris namanya social engineering. Jadi perubahan sosial yang direncanakan itu namanya rekayasa sosial. Nah, rekayasa sosial ini adalah manipulasi psikologis dari seseorang ya, dalam melakukan aksi atau menguasai satu informasi rahasia. Ini yang dimanipulasi adalah psikologinya. Oke. Dengan pasti termanipulasi dengan kondisi sosial. Nah, ini digunakan untuk menyerang lawan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dan situasi yang diciptakan itu walaupun palsu, tapi seakan-akan diterima orang lain adalah nyata. Kita mengalami ini. Nang dindi kudu tumbah tangane, irunge diberongkos, ya kan diberongkos, takon push up. Nah, ini perubahan dari rekayasa sosial. Makanya wis diomongi ini malah ditutupi. Dulu aturannya kalau dengan jadi imam pasti kalimatnya begini, suku wakum fa'idan tasyatus sukubi minta mami wa iqamatis sholat. Sekarang nggak berani toh dengan rekayasa sosial. Sajane aku ya pengen ngono.
Ya, karena ini perubahan sosial, fenomena yang tadi terjadi. Nah, ini ada yang namanya rekayasa sosial. Seakan-akan orang itu dibawa masuk ke dalam satu situasi. Al-qasayyibim minas sama, kayak beledek kabeh, kayak kesaber beledek. Awas kupingin dia ngangkat, kowe jebol kupingmu kena beledek. Akhirnya kisamber petir nyekel beledek. Coba khawatir ada aku kisamber petir ana beledek tak cekel. Terus tak jol namanya baru beledeke. Orang Jawa nggak kurang akal. Ditendani beledek kena kisamber beledek. Kita orang Islam ya punya hizib barki, hizib beledek. Narutu bikalabda mingkuli wijatin favorik lami maljaisi in roma birolat ihakika yang ansot wal khatibul ladhi turja syafa'atuhu dikulli halumina awal mutamek. Dipegang ke beledek bisa, dilepaskan lagi jeder ya. Maka suara beledek itu gemuruhnya petir dan gemuruhnya yang namanya beledek itu adalah suara malaikat menyambar-nyambar setan. Tapi diduga cerita itu Israiliyat ya, tapi memang betul jenengan kesambar beledek ya gosong ya, sambar beledek gosong. Rumah saya ditanya Pak Tukang Gus betul diparingi penangkal petir, mau beledek gak suka karo aku. Ini sore ada mau ngaji udah disambar. Ini namanya rekayasa sosial. Jadi setiap masalah yang timbul secara pribadi harus diselesaikan dengan personal. Kalau masalah yang timbul secara sosial ya harus diselesaikan secara kolektif bersama-sama. Ini dari tadi fenomena akhirnya muncul rekayasa sosial. Jadi kondisi sosial yang memang sengaja diciptakan. Orang tidak percaya Muhammad itu sengaja diciptakan oleh penguasa di zaman dulu. Wajib percaya Muhammad, makanya diturunkan surat Yasin. Apa? Muhammad itu gak tahu sekolah, gak tahu ngaji, gak tahu ini. Mana mungkin jadi nabi? Sarjana orang tadi nabi. Nah, kemudian dari rekayasa sosial tadi ada yang namanya personal, ada namanya sosial, ada yang namanya institusional. Institusional itu mesti sanggutannya penguasa. Ya, sehingga aturan penguasa orang nggak bisa berkutik, masih benar tetap salah. Ini terjadi di zaman Nabi memang. Sosial nggak mampu membendung, orang makin hari makin banyak ngaji datang ke Nabi dari mana-mana nggak bisa dibendung. Kesalahan nggak bisa dicari. Masuk mengaji salah kan ya enggak di zaman Nabi. Secara sosial nggak bisa, personal nggak bisa, akhirnya institusional. Orang luar Makkah dilarang masuk kalau nggak dapat izin Abu Jahal sama Abu Lahab. Kan gitu. Nah, permasalahan yang bersifat institusional ini juga merubah tatanan-tatanan sosial. Norma-norma sosial itu berubah, tindakan-tindakan sosial ini juga berubah. Jenengan dulu diperintah Allah menutup aurat, wanita disuruh menutup muka, aurat gak gelem. Setelah ada kondisi rekayasa sosial barulah mau. Sing ngomong Gusti Allah akhirnya gelem. Pakai cadar itu kalau yang nyuruh Allah tidak ada yang mau. Tapi kalau menyuruh selain Allah mau, semua berbondong-bondong pakai cadar. Walaupun cadar itu istilah dari ilmu sosial menjadi masker. Allah itu punya cara yang paling unik, tak kongkon kan gelem arek. Wis sing ngongkon wong liya tak manut. Disuruh Allah menutup aurat, perempuan harus begini-begini. Malah dikomentari, terlalu
ekstrim. Akhirnya Allah punya cara yang paling unik dan tidak pernah di dalam pikiran manusia. Allah juga bisa merekayasa sosial. Kau wabeh jadi maskeran, iya semuanya cadaran. Cuma kalau dimereki masker jadi ini ekstrim, tapi lihat dimereki cadar, ini protokol. Hakikatnya ya sama, tujuannya untuk aurat. Dari dulu kalau jenengan nutup aurat ya selamat. Salamun qawlan mir rabbir rahim wa amtazul yauma ayyuhal mujrimun. Diomongi gitu sama Allah, gak percaya. Diajari Nabi 1 kali 24 jam minimal cuci tangan 5 kali. Terapinya namanya wudhu. Gak ngandel, wudhu peke gak pernah sempurna. Akhirnya kemana-mana gendong yang namanya botol alias gendul. Ya kemana-mana dikit pas-pasan lagi. Ya Allah, lek sing ngongkon Kanjeng Nabi gak ana sing udah direkayasa sosial Kanjeng Nabi gak percaya. Rekayasa orang lain malah percaya. Contohnya begini. Apa yang dimaksud di dalam ayat ini? Ya, rekayasa sosial itu kalau dalam bahasa Inggris poor, bahasa Indonesianya miskin alias melarat. Kalau orang sudah melekat pada dirinya poor, miskin di dalam Al-Quran, melarat bahasa Jawa, itu pasti predikat yang melekat pada orang itu tidak baik. Kalau nilai rapot aja kalau nilainya jelek diterjemah bahasa Inggris yang namanya poor, ya kan? Tapi ketika orang ini mendapatkan predikat kaya, rich, yang menempel pada orang itu adalah baik. Makanan, tumbuh-tumbuhan apapun yang kaya, katanya kaya gizi, kaya serat, kaya ini, ya kan? Walaupun itu juga mematikan dianggap kaya. Makanya nasib orang miskin itu dari rekayasa sosial itu masuk ke dalam diri orang bahwa kemiskinan itu menjadi ideologi. Kucing saja kalau punya orang miskin mesti rembes. Katut sobo pasar rembes ini kucingnya orang melarat. Coba kalau kucingnya orang kaya, pilih aja dibawa ke dokter hewan. Bulunya bagus-bagus. Jenisnya apa? Persia. Kucing ngoro rembes ya. Ini masalahnya rekayasa sosial itu gak usah dilihat jauh-jauh. Kucing itu deloken. Di rumahnya lihat kucingnya saja, jangan lihat orangnya. Gak usah masuk ke kamar mandinya seperti ilmu perhotelan. Kalau mau lihat orangnya kemproh apa enggak, ilmu perhotelan kan suruh masuk dulu ke toiletnya. Toiletnya bagus berarti orang resik. Ini rekayasa sosial. Saya melihat orang sekampung gampang, kucing orang kampung ini resik-resik orang. Wah, kucingnya rembes-rembes berarti mayoritas orang sekampung ya kempro alias kemprus. Kalau diceritani Pak kami tuwone kon an-nadhafatu minal iman kayak sambar bedek tutupi. Makanya jari jemari untuk menutup lubang telinga. Dari rekayasa sosial, kasus kemiskinan, contoh mayoritas umat Islam ini miskin. Di Indonesia saja kita nggak perlu keluar ke luar Indonesia. Konglomerat Indonesia itu satu orang, hartanya dikumpulkan satu orang saja. Itu dengan hartanya seluruh rakyat Indonesia dikumpulkan jadi satu masih menang satu orang konglomerat itu. Berarti jenengan termasuk miskin apa enggak? Miskin. Itu ada konglomerat, satu konglomerat, hartanya itu bila orang seluruh Indonesia urunan dikumpulkan semuanya patungan masih belum bisa mengalahkan satu orang ini.
Padahal itu ada 10 orang di Indonesia. Makanya ketika harga mau turun mau naik berarti tergantung ini 10 orang ini. Sak gaya-gaya ini jenengan si miskin. Dari rekayasa sosial masih miskin. Kenapa miskin? Kita ini dari dulu kenapa miskin? Miskin ini disebabkan karena kebodohan. Kayak iso kerja mergo gak duwe ilmu. Oke, kalau bodoh otomatis SDM rendah. Kalau SDM rendah otomatis produktivitas juga rendah. Kalau produktivitas rendah berarti penghasilan juga rendah. Sekolah swasta. Anaknya orang kaya, kenapa pinter-pinter? Orang tuanya mampu beli buku, gitu. Sekolahnya negeri, nanti negeri. Budaya negeri pasti lebih baik daripada budaya swasta, karena fenomena dan rekayasa sosial ini terjadi berjalan di tengah masyarakat. Al-Qasoyibim minas sama. Tapi kita nggak pernah sadar. Ini kebodohan. Nah, ketika sekolah di negeri yang mendapat subsidi anggaran biaya pendidikan yang lebih banyak yang mana? Sekolah negeri apa swasta? Ya sekolah negeri. Sekolah swasta ya belakangan setelah negeri terpenuhi baru swasta. Wis swasta ya SPP-nya mahal. Sing sekolah mau melarat-melarat. Ditarik SPP 200.000 satu bulan, bengok-bengok, teriak-teriak yang katanya materialistis yang ini. Padahal dari awal sudah dijelaskan, ini sekolah swasta, ini biaya begini-begini sendiri. Ya. Saya itu sampai ngewangi kepala sekolah itu bertahun-tahun. Kayak Bu Titi paling dititip nonton, saya sampai Pak Nur diceluk. Alir satrinya bos Pak dosen, aku yang ngomong harus murid lagi sekolah swasta yang HP-nya bagus-bagus waktu itu ya saya sita nggak bayar apa, nggak bayar SPP. HP-nya ibu tuh bagus kok nunggak 2 bulan. Itu ibunya anak-anak jadi tukang tagih SPP naik motor Nur, ini namanya rekayasa sosial. Fenomena terjadi begini sampai harus merubah secara institusional. Gak bisa, gak dirubah. Nah, di zaman Nabi, rekayasa sosial itu orang kaya boleh menguasai orang miskin, sehingga muncullah sistem perbudakan. Ini rekayasa sosial di zaman sebelum Nabi dilahirkan. Jangan dianggap itu muncul begitu saja. Di zaman Nabi, makanya sampai detik ini orang Arab nganggap TKI TKW ke sana ya mirip-mirip perbudakan. Kalau yang cantik diperkosa majikan ya wis hal biasa, ya. Karena rekayasa sosial yang ada di otaknya mereka masih tetap dianggap ini perbudakan. Padahal Nabi sudah membawa perubahan, tidak ada lagi yang namanya perbudakan. Orang miskin itu menyerahkan dirinya kepada orang kaya. Mungkin punya hutang orang lain, akhirnya dibayar hutangnya, nggak usah nyaur-nyaur, akhirnya menyerahkan dirinya jadi pembantu. Terus nggak bisa nyaur ya jadi budaknya. Sampai ada orang yang memerdekakan. Pembuktian rekayasa sosial yang ada di zaman sekarang. Ini ada tetangga dua. Yang satu rumahnya besar, pilarnya tinggi, mobil di garasinya 3. Yang satu rumahnya setengah badan, tembok, motornya jelek. Otak manusia mengatakan mana yang paling kaya? Ya pasti yang paling kaya yang rumahnya besar, pilarnya tinggi. Kalau yang seperti itu, sebelahnya lagi nggak kaya. Padahal yang sebelah itu yang rumahnya gede, temboknya setengah badan, itu punya aset 5 miliar.
sertifikat tanah peninggalan yang baik 5 miliar, dibawalah ke perbankan, kira-kira 300 juta dikasih enggak? Nah, tapi yang rumahnya pilarnya tinggi, punya mobil 3, ya walaupun itu dalam tanda kutip cik kredit, itu lebih dipercaya perbankan yang mana antara yang pilar tinggi sama gede? Pilar tinggi, walaupun ya oleh gaji mangan teh, oleh gaji mangan teh. Itu kan yang gendongin dicaki oleh cemplungan, tapi secara sosial, dalam social engineering meyakinkan orang lain. Malah orang yang asetnya 5M tadi di stiker di depan sampai bu kami itu apa kami itu ini apa stiker logo provinsi, stiker logo kabupaten masuk dinsos kayak gini, PKH ini rekayasa sosial. Saya tanya, sampean sawahmu 5 hektar, kok cek gelemnya dingenekno? Lah kula ngeten nih Gus, lah kula ngasal 800 satu paket niku. Lah niki enten 3 stiker 83 Gus, lumayan. Oh, berarti memang fenomena sejak zaman Nabi sampai hari ini pun sama. Sampean secara sosial tidak mensyukuri nikmat sosial, senengane direkayasa ini. Ngene iki Pak kami itu aku gak nyatet kue oleh PKH malah kok kedingi kok benci jarene sing dikai bolo-bolone lah apalah. Contoh, sekarang BBM naik, ini rekayasa sosial. Jenengan kaget nggak BBM naik? Kaget berarti gak bakat tadi wali ini Gusti. Oh, jika BBM naik 2000 aja wis ya Allah, BBM naik terus mau antri. Ya walhasil tadi subuh saya ngantri karena BBM. Pak, mohon maaf, pompanya rusak yang untuk mobil. Mas, tiwas sholat subuh tak cepet no karena antrian. Nah, ini rekayasa sosial. Cara pandangnya, BBM saja yang sekarang kita sama-sama ngalami. Kita lihat dari rekayasa sosial. Pemerintah itu mengatakan sekarang sudahlah kita tidak usah subsidi BBM. Siap, sebenarnya nggak usah subsidi. Ini katanya naik jadi 10.000, subsidinya 30%. Berarti harga 10.000 itu yang 3.000 dibayar pemerintah, yang 7.000 kita bayar. Oh, dari rekayasa sosial. Dengan kalau naik motor berapa misinya? Full tank, paling 5 liter loh, 50.000. Kalau jenengan pakai mobil 2000 cc itu 40 liter, 400.000. Dari fenomena dan rekayasa sosial yang ada, yang lebih diuntungkan siapa? Orang miskin apa orang kaya? Ya orang kaya. Makanya predikat kaya itu yang lebih banyak dapat subsidi. Ini merujuk kepada ayat ini dalam kejadian social engineering. Dengan kalau jadi pemimpin nanti kalau mau merekayasa kehidupan menjadi seorang pemimpin, dipikir sih, wes gak usah subsidi-subsidian. Akhirnya rekayasa sosial tipe yang kedua, dari kenaikan harga BBM diberikan kepada orang yang tidak mampu berupa BLT dan sebagainya. Itu rekayasa sosial. Apa mengena? BLT 600 bulan bisa. Apa cukup gimana nih anak telu, di ibu esiji, wespo. Akhirnya semua orang itu matanya persis dengan orang yang kehujanan lebat. Gak ketok, masih disubsidi presiden 600.000 per bulan, tetap gak ketok. Lekuman subsidi.
niat bantu matus. Bantu ya 6 juta gitu loh sebulan. Karuane nikmati. Nah, kalau sudah kondisi seperti ini yang terjadi secara sosial sejak zaman Nabi, yang dibenturkan pada akhirnya adalah agama. Jadi sosial dan agama dibenturkan. Apa yang dibenturkan? Orang yang tidak sepakat dengan keputusan, maka orang ini memiliki kepribadian yang ganda, namanya stereotyping. Sopo sing menang ya melok ono, sopo sing kalah ya ditinggal. Makanya jangan heran di zaman yang sudah modern, ikut partai A nggak laku, mencolot partai B. Stereotyping ini setelahnya dengan mengenal fenomena, ya mengenal rekayasa sosial. Nah ini muncullah pergolakan-pergolakan yang muncul akibat fenomena dan rekayasa sosial. Ya. Terus orang ada yang stereotyping, kepribadiannya ganda akhirnya. Ya. Nah orang ini menggambarkan orang lain yang tidak sepakat dengan apa yang diputuskan menjadi barang yang menjijikkan, membahayakan, bisa menghancurkan negara dan sebagainya. Facebook bicaramu pokoknya kudu mlebu bui. Namanya stereotyping. Nah, kalau sudah demokrasi ya demokrasi, jangan risih dikritiki. Ya. Ini terjadi dari zaman Nabi, makanya Nabi itu distereotyping. Nabi itu digambarkan sosok seperti serigala, orang yang bisa menghabisi orang lain dan sebagainya. Nah, kalau ini dibiarkan hancur negara ini. Berikutnya adalah unbelieving, tidak boleh percaya apa yang disampaikan oleh Muhammad. Kalau percaya, bahkan sampai yang namanya Nabi Muhammad itu kena yang namanya public spear. Tahu public spear? Pokoknya kalau Muhammad sesat, ya. Nabi kan disesat-sesatkan, sesat. Nah, setelah itu ada istilah seperti istilah zaman sekarang namanya criminalizing. Criminalizing ya itulah kriminalisasi. Kalau menurut aku sebut bicaranya kriminalisasi narek ini. Zaman Nabi Muhammad kan begitu. Ya. Setelah dikriminalisasi, orang digambarkan sosok yang mengerikan, sosok yang membahayakan. Ya. Siapa mendekat akan bahaya dan sebagainya. Maka orang itu mengalami satu situasi namanya criminalizing. Bahasa Indonesianya ya kriminalisasi. Setelah criminalizing ada namanya persecuting. Persecuting ya bahasa Indonesianya persekusi. Nang dibikin duber-duber pokoknya digoleki sampai leng semut duber. Ya, ini dipersekusi. Pokoknya muncul palu nang isor. Karena di palu muncul babat. Ya, namanya persekusi. Terus persekuting itu nantinya ada namanya public spears, dihujat di mana-mana, di forum biasa dihujat, ya, di forum resmi pun juga dihujat. Itu terjadi sampai Khalifah Umar bin Abdul Aziz, cucunya Sayyidina Umar bin Khattab, anak cucunya Sayyidina Umar bin Khattab. Dulu orang menghujat itu sampai khutbah Jumat itu ya untuk menghujat orang lain. Sayyidina Ali itu dihujat-hujat sampai berapa ratus tahun keluarganya Nabi. Ya, akibat Bani Umayyah, Abbasiyah dan sebagainya. Ya, makanya sampailah muncul khutbah kedua.
Khutbah kedua itu karena peristiwa public spear di mana-mana, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menetapkan khutbah harus ada khutbah kedua. Apa bunyinya khutbah kedua? Bunyinya khutbah kedua, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Isi khutbah yang kedua, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah menyuruhmu berbuat baik, adil, baik dan ihsan. Karena sebelum itu public spear di mana-mana, lawan politik di mana-mana. Khutbah Jumat itu isinya ya politik semacam-macam. Khalifah akhirnya memutuskan khutbah Jumat harus ada yang penutup kedua. Kalimatnya harus innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Harus baik dengan tetangga, anak yatim dan sebagainya. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan dilarang kemungkaran-kemungkaran terjadi. Wal baghi itu bahasa Inggrisnya adalah bully. Orang leh bully nang dindi. Mari Jumatan rukun, bar Jumatan bully-bulian nang medsos. Karena nggak paham khutbah kedua tadi. Ini fenomena terjadi umat Islam sampai Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Makanya jenengan kalau oleh khutbah nang kono pisan kan khutbah kedua. Ya memang tadinya khutbah nggak ada kedua. Karena peristiwa public spear ada di mana-mana, al-qasoyibim minas sama itu tadi, akhirnya diputuskan khutbah harus ada satu dan khutbah kedua. Ketika jenengan nggak khutbah kedua nggak apa-apa, nggak ada menghujatnya, wah gak bodoh, gak lusunah loh. Ini sejarah khutbah ya, diambil dari sini. Rekayasa sosial yang luar biasa terjadi. Kita paham betul dengan 3 ayat yang dijelaskan di dalam tafsir, mulai fenomena sosial, rekayasa sosial. Jangan pikir terus khutbah itu nggak ada sejarahnya. Ya ada sejarahnya, karena terjadi public spear di mana-mana. Pokoknya orang itu dihujat entek-entekan, kono diomongno eleke, cilikane senengane nyolongi tebune tanggane, senengane ngene diceritakan terus. Sampai nasibnya itu Sayyidina Ali juga dihujat di mana-mana. Keluarga Nabi dihujat di mana-mana. Makanya sampai orang itu bingung, lu jadi ini mendukung Ahlul Bait, kok tiba-tiba malah ngelek-ngelek Ahlul Bait. Jadi ini jamaah Gus Widu kalau itu jopo ngelek-ngelek, jadi sama halnya seperti itu. Itu namanya public spear, ya. Kalau lihat ilmu sosial, makanya nanti kalau terjadi fenomena begini, jangan kaget. Tinggal melihat rekayasa sosialnya dari mana. Jadi belajar tafsir itu ya harus menguasai ilmu politik, ilmu sosial, karena kejadian itu ya dari sosial, bukan dari matematika. Sosial dan politik, kondisi sosial politik bangsa Arab di masa itu sebagai contoh ke depan oleh Allah. Saya lanjutkan satu ayat ya, karena tadi nunggu Pak Pri kan ya setengah jam dia nunggu. Satu ayat ini biar satu tema pas.
Oke. Saya lanjut, yakadul barku. Yakadu hampir saja. Yakrobu mendekati. Albarku kilat. Yakhtofu menyambar. Absorohum penglihatan mereka. Yahuduha merebutnya. Bisuratin dengan cepat. Kullama setiap kali. Adoa menyinari. Lahum mereka. Masyau mereka berjalan. Fihi di dalamnya. Ai maksudnya fi dalam. Dhawihi cahaya kilat. Wa idza dan ketika. Azlama gelap. Alaihim menimpa mereka. Qamu mereka berdiri. Waqafu maksudnya berdiri dengan berhenti. Tamsilun sebagai perumpamaan. Liiz'aji yang mengejutkan. Ma fil Qur'ani. Ma ayat. Fil Qur'ani di dalam Al-Quran. Minal hujjaji, min dari al-hujjaji, argumen yang mengejutkan, argumen dalam kurung yang mengejutkan. Qulubahum hati mereka. Wa tasdikihim dan mereka membenarkan. Lima sami'u, lima setelah. Sami'u mereka mendengar. Fihi padanya. Mimma hal-hal
yuhibbuna yang menyenangkan mereka, wa wuqufihim dan mereka berhenti, amma dari apa, yakrohuna yang mereka benci, lau sya'allahu lau sekiranya sya'a menghendaki siapa Allah la dhahaba melenyapkan. Ini kalau ada la dalam bahasa Arab, la dhahaba niscaya dilenyapkan. Bisa ma'ihim pendengaran mereka, bimakna artinya asma'ihim menggunakan lafaz asma'ihim. Jadi bisa ma'ihim bi asma'ihim, wa absarihim dan penglihatan mereka, al-dhahirati baik yang zahir, kama sebagaimana dhahaba dilenyapkan, bil batinati yang batin, innallaha sesungguhnya Allah ala atas kulli segala syai'in sesuatu, sya'ahu menghendaki, qadirun berkuasa, wa minhu dan termasuk idhabu menghilangkan, ma apa, dzukira yang telah disebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Marilah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini membawa manfaat dan barokah di dunia wa dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad rasulullah ajma'in. Allahumma ftahna babal ilmi wal ma'rifah. Allahumma ftahna babal ilmi wal ma'rifah. Allahumma ftahna babal ilmi wal ma'rifah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al awala majlisina hadza salahan wa sadaqatan wa akhirahu najahan wa ni'matan wa maghfiratan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mughlati. Fa ya Rabbi matin